فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين رب العالمين. Alhamdulillah, puji teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini dalam pertemuan perdana dari daurah Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala wa ridwanullahu alaih. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irina salihina fid darain amin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fi din arsyadakumullah. Insyaallah kita akan mempelajari satu matan manzumah atau syair yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, di mana matan ini atau syair ini menjadi salah satu pegangan, telah menjadi nggak stabil nih internetnya, nggak stabil ya. Nah, ngomongnya dijeda dulu soalnya di sana nggak nyambung. Berhenti Sal, nggak connect Sal. Dari sini belum. Connecting. Oh iya. Yang online juga ya. Jadi kitab ini atau matan atau manzumah ini merupakan salah satu matan, salah satu kitab yang banyak dipelajari, banyak dikaji oleh para penuntut ilmu tingkat dasar, penuntut ilmu tingkat dasar. Oh, wifi-nya nggak kedetek, Ustaz. Baik, saya mana tadi? Bahwa Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran ini merupakan kitab yang banyak dikaji, khususnya oleh para pemula, pembelajar pemula. Kalau di sebagian pesantren, Tuhfatul Atfal itu adalah materi untuk anak-anak usia SD, kelas 5 atau kelas 6 biasanya. MI, tahu MI ya? Madrasah Ibtidaiyah. Biasanya pilihannya dua, antara Tuhfatul Atfal atau Hidayatus Sibyan. Itu untuk tingkat pemula, tajwid tingkat pemula. Sebelum kemudian biasanya tingkat SMP masuk ke Muqaddimah Jazariyah. Biasanya begitu. Kemudian untuk tingkat SMA biasanya sudah masuk ke qiraat di sebagian pesantren, kalau pesantren khusus Al-Quran yang berjenjang dari SD. Namanya juga Tuhfatul Atfal. Dari judulnya saja sudah ketahuan ini buat siapa. Tuhfah itu kan hadiah. Tuhfatul Atfal, hadiah buat siapa? Buat anak-anak. Nah, hadiah buat apa? Buat Mas Faid. Nah, ini hadiahnya. Hadiahnya buat Hamas. Hamas sudah gede, Hamas. Ya, jadi hadiah untuk anak-anak.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga sudah ada anak-anak yang sudah berjenggot gitu. Anak-anak dari sisi ilmu, ya, tapi dewasa dari sisi usia, tidak masalah. Tetap juga berhak dan layak untuk belajar Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Kemudian apa isinya Tuhfatul Atfal wal Ghilman? Isi dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman adalah hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid. Sebagaimana dikatakan oleh oleh Al-Imam Al-Jamzuri di dalam baitnya, beliau mengatakan finnuni wat tanwini wal mududi. Ini untuk meringkas bahwa intinya, isinya itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pertemuan dua huruf, bukan membahas huruf ketika dia berada sendirian. Kalau kita ingin membahas bagaimana huruf itu diucapkan secara sempurna saat sendirian, maka berarti kita mesti mempelajari makharijul huruf dan sifatul lazimah. Nah, di sini tidak dibahas. Oleh Al-Imam Al-Jamzuri tidak dibahas. Kenapa tidak dibahas? Bisa jadi karena di zaman beliau orang-orang sudah paham masalah makhraj dan sifat. Karena makhraj dan sifat itu kan bahasa Arab, asli bahasa Arab. Kemudian untuk anak-anak ya tidak perlu dipelajari itu secara detail, karena anak-anak yang namanya orang Arab yang ngomong pakai bahasa Arab sehari-hari kan, beda sama kita. Sehingga yang dibutuhkan adalah hukum-hukum bagaimana ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ba, ta, tha, jim dan seterusnya sampai huruf ya. Begitupun ketika mim sakinah, lam sakinah dan juga perubahan suara pada huruf mad. Jadi ini bagian dari ilmu tajwid secara umum. Berbicara tentang ilmu tajwid atau berbicara tentang sebuah fan ilmu, cabang ilmu dalam Islam, maka para ulama mengatakan setiap ilmu itu memiliki 10 mabadi. Setiap ilmu memiliki 10 mabadi. Mabadi jamak dari kata mabda, bisa diterjemahkan prinsip. Sebagaimana perkataan dari Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabban, di mana beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin asyrah. Sebetulnya ini ditulis bukan untuk menerangkan tajwid beliau itu ya. Jadi beliau itu menulis syair ini ketika ingin menjelaskan mabadi dari ilmu nahwu, dari ilmu bahasa Arab. Inna mabadi kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa atau nala syarafa. Inna mabadi'a kulli fannin asyra atau inna mabadi kulli fannin ya, jadi hamzahnya dibuang. Sebagian orang bacanya seperti itu untuk menyesuaikan syair. Aslinya inna mabadi'a, tapi sebagian ulama membaca inna mabadi tanpa hamzah untuk menyesuaikan syair. Inna mabadi kulli fannin asyrah mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Inna sesungguhnya mabadi mabda kulli fannin setiap cabang ilmu asyrah ada 10. Al-haddu batasan definisi atau ta'rif, wal mawdu' objek bahasannya, thumma thamrah buah mempelajarinya, wa fadluhu kemudian keutamaan mempelajarinya dari syariat, wa nisbatun nisbah itu korelasi dengan ilmu yang lain, wal wadi peletak dasar dari kerangka teoritisnya, walism namanya, listimdad sandaran ilmu tersebut dari mana, hukmu syari' hukum mempelajarinya, masail dan juga permasalahan-permasalahannya. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' lismul istimdadi hukmu syari' masailun. Udah hafal? Alhamdulillah. Ada udah hafal? Yang ikhwan, ada hafal belum? Inna mabadi kulli fannin asyrah. Bukan antum. Santri lah. Santri udah hafal belum? Belum. Inna mabadi kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadi hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Hafal?
Ada yang udah hafal? Santri? Wati? Coba. Belakang. Ya, bacain. Ya, jangan kalah ya ikhwan. Masya Allah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah cabang ilmu, alangkah lebih baiknya kita mengenal perangkat ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya kita paham gambaran ilmu tajwid yang akan kita pelajari itu apa sih sebenarnya. Walaupun kita sudah tahu isinya Tuhfatul Atfal itu hanya berkaitan dengan hukum-hukum tajwid saja, tapi kan kita belajar tajwid secara umum, terutama yang santri setelah Tuhfatul Atfal nanti kita lanjut ke Muqaddimah Jazariyah. Sehingga kita masih tahu tajwid itu isinya apa, ngomongin apa saja. Kenapa kita mesti belajar tajwid? Apa manfaatnya? Dan apa saja yang akan dibahas dalam tajwid tersebut. Maka penting bagi kita mengetahui al-mabadi al-ashrah dalam ilmu tajwid. Baik, kita masuk ke yang pertama. Mengefektifkan waktu langsung. Al-haddu. Had itu artinya batasan. Sesuatu kata, sesuatu istilah akan dibatasi oleh definisi. Jadi ketika kita ingin membatasi sesuatu, maka kita harus mencari tahu arti dari istilah tersebut. Maka ketika kita ingin mempelajari tajwid, kita mesti tahu tajwid itu apa. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwida, atau hassana yuhassinu tahsina. Jud itu artinya baik, bagus, seperti itu. Jadi secara bahasa, baik itu tajwid ataupun tahsin, ya maknanya sama secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan tajwid. Artinya tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Mengeluarkan ikhraj, mengeluarkan akhraja yukhriju ikhraja, kharaja yakhruju keluar, akhraja yukhriju mengeluarkan, ikhraj mengeluarkan. Ngeluarin apa? Kulli harfin, setiap huruf. Ngeluarin setiap huruf dari mana? Min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Makhraji itu artinya tempat keluar. Tapi tidak cukup hanya mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya. Mesti ma'a, sambil i'ta'ihi, memberikan kepada huruf tersebut haqqahu, hak-haknya, wa mustahaqqah, dan juga mustahaknya. Jadi kalau kita katakan tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a haqqahu wa mustahaqqah, berarti ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari apa? Berarti ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca atau mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ya, agar dia tepat keluar dari makhrajnya, bukan dari makhraj yang lain. Kenapa? Karena setiap huruf itu punya makhrajnya sendiri-sendiri, punya rumahnya sendiri-sendiri. Jangan sampai harusnya keluar dari pintu A malah dari pintu B, tidak sesuai dengan tempatnya masing-masing. Juga bagaimana kita bisa menyempurnakan huruf dari sisi sifat-sifatnya. Ya. Jadi kita berbicara di mana huruf itu dikeluarkan, juga berbicara
bagaimana huruf itu dikeluarkan, di mana huruf itu dikeluarkan, dan juga bagaimana huruf itu dikeluarkan. Secara bahasa tadi disampaikan bahwa tahsin dan tajwid merupakan dua kata yang maknanya sama. Namun demikian, sebagian ulama kadang, enggak seluruhnya, membedakan istilah tahsin dan tajwid secara khusus. Jadi kami pernah meminta salah seorang syekh untuk mengajar dulu waktu di Bandung. Syekh, kita minta antum buat ngajar di sini ya, untuk para pengajar ya. Terus kemudian pada saat sampai, kita mau belajar tahsin atau tajwid katanya. Mau tahsin atau tajwid? Beliau nanya begitu, kita bengong, apa ya, mau tahsin atau tajwid? Emang bedanya apa ya? Jadi bedanya apa tahsin sama tajwid? Kan sebetulnya secara bahasa sama, tapi secara penggunaannya syekh tersebut membedakan. Dan ternyata bukan hanya beliau, ada beberapa syekh yang lain yang membedakan istilah tersebut ya. Ternyata yang dimaksud dengan tahsin secara khusus itu adalah pembelajaran yang praktis. Jadi kalau misalnya antum ditanya sama seorang syekh, antum mau tajwid atau mau tahsin? Kalau antum jawabnya tahsin, itu langsung suruh buka mushaf. Buka mushaf, baca. Itu tahsin namanya. Itu tahsin. Tapi kalau antum jawabnya tajwid, saya mau belajar tajwid syekh, maka saya langsung menjelaskan apa itu makhraj, apa itu sifat, apa itu hukum-hukum tajwid, seperti itu. Jadi dapat diringkas, tahsin itu prakteknya, tajwid itu teorinya. Kalau diringkas kurang lebih begitu. Tahsin itu prakteknya, tajwid itu teori-teorinya. Jadi antum sekarang mau tahsin atau mau tajwid? Sekarang di sini kita belajar tajwid ya. Tahsinnya di majelis yang lain. Sudah ada majelisnya sendiri-sendiri. Namun demikian, mau tahsin mau tajwid ya, keduanya harus berjalan beriringan. Jadi istilahnya, kalau dalam istilah yang lain, tahsin itu riwayah, tajwid itu diroyah. Tahsin itu penukilan langsung dari gurunya, ngambil kayak gimana cara baca Al-Quran. Adapun tajwid itu diroyah, pendalaman sisi materi, sisi teori. Begitu. Kemudian ada istilah yang lain selain tahsin atau tajwid. Apa itu? Talaqi. Apa itu talaqi? Laqqa, yulaqi atau yatalaqqa, talaqqa, talaqiyya. Ya, para ulama berbeda pendapat dari asal katanya itu apa. Ada yang mengatakan dari sini, ada yang mengatakan dari sana. Tapi para ulama sepakat definisi talaqi. Apa itu talaqi? Talaqi itu artinya adalah tatap muka, face to face. Talaqi artinya tatap muka. Kalau online disebut talaqi enggak? Ya mudah-mudahan masih bagian dari talaqi. Mudah-mudahan masih bagian dari talaqi. Karena zaman sekarang kan online pun bisa tatap muka ya. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cuma bisa telepon. Telepon tatap muka enggak? Enggak. Kalau sekarang kan bisa. Seperti ini di Zoom. Ya, talaqi online kan? Tatap muka tapi online. Walaupun yang ditatap cuma muka pemateri, yang lain kan enggak. Berarti ini bukan tatap muka ya namanya. Ya, itu namanya talaqi. Talaqi ini adalah metode belajar para ulama dalam seluruh disiplin ilmu. Jadi dalam Islam yang namanya belajar cuma talaqi. Orang yang belajarnya hanya lewat kitab, nggak ketemu guru, itu tidak dianggap ilmunya. Tidak dianggap ilmunya. Kecuali dia punya guru, baru memperdalam lewat kitab, silahkan. Tapi kalau hanya lewat kitab, nggak punya guru, maka menurut para ulama tidak boleh diambil ilmunya. Janganlah kalian belajar janganlah kalian mengambil atau belajar dari sahafiyun, dan janganlah kalian mengambil bacaan Al-Quran dari mushafiyun, orang yang mengandalkan buku atau orang yang mengandalkan mushaf, nggak punya guru. Kan ada orang zaman sekarang begitu, yang nggak perlu berguru ribet-ribet lah, baca Al-Quran kan udah ada mushafnya, udah ada tanda bacanya, tinggal dibaca, ya kan? Atau misalnya belajar fikih nggak perlu ribet-ribet lah sama guru, kan udah ada bukunya, udah ada panduannya. Belajar tajwid nggak usah ribet-ribet lah, kan udah ada bukunya, udah ada panduannya. Tidak seperti itu. Para ulama tetap mengatakan bahwa tradisi pembelajaran Islam adalah talaqi.
bertatap muka. Adapun dalam tajwid atau tahsin maka ditambah selain talaqi wajib musyafahah. Nah, ini istilah lagi. Ada tahsin, ada tajwid, ada talaqi, ada musyafahah. Apa itu musyafahah? Musyafahah itu artinya melatih dari lisan ke lisan. Syafahiyan. Syafah itu sebetulnya bibir atau mulut ya. Tapi maksudnya adalah guru baca, murid dengar, murid baca, guru menyimak dan mengoreksi. Itu namanya musyafahah. Jadi kalau ada yang bertanya pembelajaran tahsin yang paling baik itu apa ya? Cuma talaqi dan musyafahah. Gak ada cara yang lain. Talaqi dan musyafahah. Talaqi itu ketemu langsung, musyafahah itu dari lisan ke lisan. Baik. Dalam pembelajaran Al-Quran, baik tajwid dan khususnya tahsin akan lebih optimal melalui talaqi dan musyafahah. Antara guru dengan muridnya langsung tanpa perantara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bertalaqi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nabi saja yang lisannya merupakan lisan paling fasih di Arab pada saat itu, tapi tetap bertalaqi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat ridwanullahu alaihim ajmain talaqi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabi'in kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in kepada para tabi'in. Generasi setelahnya terus bertalaqi kepada generasi sebelumnya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa Al-Quran atau qiraah itu adalah sunnah muttaba'ah. Jadi sunnah di mana generasi yang akhir mengambil dari generasi yang datang sebelumnya. Metode ini pula yang dilakukan oleh para ulama dalam mengajar dan mempelajari hadis, aqidah, fiqih atau adab. Jadi zaman dulu yang namanya belajar itu talaqi, harus talaqi. Datang guru, datengin guru, begitu ya. Serta pembelajaran online yang merupakan sedangkan sarana seperti buku, rekaman audio atau video serta pembelajaran online merupakan suplemen yang hasilnya kurang optimal apabila tanpa talaqi. Jadi antum belajar lewat buku saja, lewat video saja, misalkan ada sebagian orang kan ya sekarang udah ada YouTube, banyak rekaman-rekaman tajwid, rekaman-rekaman tahsin di sana. Itu tidak akan optimal tanpa talaqi dan musyafahah. Tanpa talaqi dan musyafahah. Ini adalah had, batasan definisi tajwid dan istilah-istilah yang berkaitan dengan tajwid. Dipahami? Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, al-maudhu'. Apa maudhu'? Objek. Apa yang dikaji, apa yang ditajwid dan apa yang ditahsin. Kan kalau kita dengar tajwidul Quran atau tahsinul Quran, sebagian orang ada yang protes, ini enggak tepat kalau tajwidul Quran atau tahsinul Quran. Kenapa? Karena kalau tajwidul Quran artinya membaguskan Al-Quran. Kan Al-Quran udah bagus, ngapain dibagus-bagusin? Ya maksudnya orang juga tahu tajwidul Quran itu yang dibaguskan adalah tilawahnya, bukan mushaf Al-Quran yang diperindah ya, bukan Al-Quran ditambah-tambahin ayat supaya lebih lengkap, bukan ya. Orang juga sudah paham tajwidu tilawatil Quran, tahsinu tilawatil Quran. Jadi ketika kita mengatakan tajwidul Quran ya sebetulnya tajwidu alfadzil Quran atau tajwidu ayatil Quran atau tajwidu tilawati ayatil Quran. Mentajwidkan ayat-ayat atau mentajwidkan cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang dibahas dalam tajwid hanya kalamullah, hanya Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi bagaimana melafadzkannya dengan tepat. Jadi kalau kita belajar tajwid, kita nggak akan ngomongin hadis. Maka tidak perlu lagi ada pertanyaan, kalau hadis mesti ditajwidkan enggak? Karena enggak masuk bahasan. Jadi baca hadis mesti pakai tajwid atau enggak? Ya enggak mesti, yang penting enggak ngubah makna sudah cukup. Jadi enggak mesti antum misalnya baca tajwid innamal a'malu binniyat. Enggak perlu gitu ya. Enggak perlu baca hadis seperti itu. Termasuk azan itu kan hadis. Azan itu Quran atau hadis? Hadis. Jadi nggak perlu misalnya, Ustadz,
kok adzannya ini lebih dari 2 harokat, gimana? Ya terserah, bodoh amat. Emangnya ada aturan hadis baca 2 harokat? Mau baca 200 harokat kalau kuat juga silahkan. Enggak ada aturan. Aturan 2, 4, 6 itu hanya ada dalam bacaan Al-Quran. Di luar Al-Quran bebas ya. Antum mau bacanya 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, yang penting tidak mengubah makna. Yang penting tidak mengubah makna. Apalagi ngomong biasa. Terus kalau ngomong bahasa Arab mesti pakai tajwid enggak? Min aina anta ya akhi? Ana minal madrasah. Ya. Ya, enggak begitu juga. Apalagi kalau udah ngomong bahasa Indonesia, karena belajar tajwidnya itu kuat. Dari mana ya akhi? Dari pasar. Ya, itu sudah menghayati ilmu tajwid. Ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang kan? Nggak ada yang melarang, ya. Tapi nggak mesti begitu, nggak mesti begitu. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada kata-kata atau ada hukum-hukum tajwid yang memang itu asli bahasa Arab. Seperti misalnya qalqalah. Qalqalah itu bukan Al-Quran, bukan bahasa Al-Quran. Dia asli bahasa Arab. Makanya orang-orang Arab kalau ngomong Arab ya Arab, mantul mereka. Min aina ant? Minal masjid. Mantul. Dikolkolahkan kayak Al-Quran aja, enggak. Memang itu bahasa Arab asli. Ya, bahasa Arab asli. Begitu. Sehingga dalam pembelajaran tajwid kita tidak akan membahas dan menguraikan hukum-hukum bacaan dalam hadis, azan, kitab-kitab klasik dan sebagainya. Enggak ada ya. Tajwid juga tidak akan membahas persoalan variasi bacaan. Maknanya kita nggak bahas kecuali yang berhubungan dengan wakaf dan ibtidah saja. Atau tafsir Al-Quran kita juga nggak bahas. Kalau ingin tahu tafsir Al-Quran, belajarnya bukan di tajwid, tapi belajar tafsir. Salah tempat kalau di tajwid. Ya. Begitu pula kalau kita ingin mempelajari variasi bacaan itu, ini bisa dibaca kayak gimana aja sih? Bacaan maliki ada maliki, ya sirat atau zirat itu nggak ada di tajwid. Adanya di mana? Di ilmu qiraat. Seperti itu. Nggak ada. Ini adalah objek bahasan. Jadi kita paham ya, kita mau mengkaji apa, yang dikajinya apa, objeknya apa, kita paham ya. Jadi kita nggak akan ngebahas di luar itu. Kita tidak akan membahas di luar itu. Kemudian as-samrah, ngapain kita mesti belajar tajwid? Emangnya ada manfaatnya? Ada. Setidaknya yang sering disebutkan para ulama ada 3. Ini yang paling populer, ada 3. Jadi minimal kita tahulah 3 manfaat mempelajari tajwid. Yang pertama, menjaga lidah dari lahan. Sunu lisan min alhan. Baik itu lahan jali atau lahan khafi. Apa itu lahan jali atau lahan khafi? Bukan bang jali, lahan jali. Lahan jali dan lahan khafi. Yang sudah pernah ikut Jazariyah sudah ngalotok ya. Udah paham insyaallah. Ngalotok di luar kepala. Di kitab semuanya. Di luar kepala di kitab semuanya. Ya. Ini manfaat yang paling utama karena memang kita belajar itu kan supaya baca Al-Qur'annya fasih. Ya ini yang paling utama. Fasih itu lawan dari lahan. Lahan itu lawan dari fasih. Setiap orang tidak fasih berarti dia jatuh pada lahan. Setiap orang yang fasih berarti orang yang terbebas dari lahan. Lahan itu sederhana, salah makhraj dan tidak sempurna sifat, udah. Jadi lahan itu intinya salah makhraj atau enggak sempurna sifatnya. Kalau mau ditambahkan salah harokat satu lagi. Jadi salah harokat, salah makhraj, enggak sempurna sifat, itulah lahan. Jadi kalau ada orang yang salah harokat disebut lahan. Kalau ada orang salah makhraj disebut lahan. Enggak sempurna sifat. Enggak sempurna sifat itu apa? Bisa berlebihan, bisa kurang. Itu namanya lahan juga. Kita belajar tajwid supaya bisa baca Al-Quran dengan tepat. Makhrajnya tepat, sifatnya sempurna, enggak berlebihan, enggak kurang. Begitu. Yang kedua, menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan berbentuk kitab. Al-Quran turun berbentuk kitab. Enggak kan? Enggak begitu. Tapi Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk sama', pendengaran. Nabi yang menyimak, mendengar malaikat Jibril alaihissalam.
lafadz-lafadznya, cara bacanya, variasi qiraatnya, hukum-hukumnya. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan dengan tajwid pula Al-Qur'an itu sampai darinya kepada kita melalui perantara para ulama. Nabi ngajarin para sahabat pakai tajwidnya enggak? Pakai, diamalkan. Sahabat mengajarkan tabi'in juga mengamalkannya terus sampai generasi sekarang. Kita belajar baca Al-Quran pasti udah plus tajwidnya. Maka kalau ada orang yang enggak baca Al-Quran pakai tajwid, seperti orang yang tidak menjaga kemurnian Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, ya sempurna bacaannya, apalagi kuat hafalannya, maka mereka akan bersama para malaikat yang selalu berbuat kebajikan. Terus gimana yang masih belajar? Ternyata Nabi juga memberikan isyarat tidak ada rugi orang yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang masih yata-ta'ta lahu syaq, ya masih berat gitu ngucapin ain kok masih dari rongga hidung terus, bahkan jadi hamzah terus, ha jadi kha jadi ha jadi ha jadi ha. Ya jim masih misalnya jadi c, dalnya misalnya masih da da di do do. Udah ditahan da. Ya nggak apa-apa. Orang yang seperti itu ternyata lahu ajran. Selama dia belajar dia masih dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala belajar. Subhanallah. Kalau mau ditambahkan ada 2 poin lagi. Yang keempat, boleh ditambahkan yang keempat. Tapi nanti kalau ujian saya mintanya kalau pas ini cukup 3 saja. 3 saja. Boleh yang mana saja, boleh yang pakai yang tambahannya, boleh yang ini. Yang keempat adalah sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Jazari dalam Kitab Tamhid fi Ilmi Tajwid. Beliau mengatakan bahwa lafadz-lafadz Al-Qur'an apabila dia diucapkan dengan tajwid akan memudahkan seseorang dalam mentadabburi ayat-ayat. Kenapa? Kenapa kok bisa mempermudah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Jadi membantu proses tadabbur. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata-kata Al-Quran yang diucapkan dengan benar sesuai dengan perintah Allah, apalagi diperindah sesuai dengan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan lebih menyentuh hati dan menggugah jiwa. Benar nggak? Dibandingkan yang bacanya berantakan. Dan bukan sekadar suaranya enak. Bisa jadi suaranya enak, tapi kalau tajwidnya nggak benar, tetap aja kita, terutama orang yang sudah belajar tajwid, ya tetap aja ngerasanya nggak enak. Ada yang mengganjal di hati gitu ya. Ya mungkin buat orang-orang awam mah enak-enak aja gitu. Kalau buat orang-orang awam mah yang penting suaranya indah, ya enak, udah nggak masalah. Tapi buat orang yang belajar tajwid, apalagi menurut para ulama, nggak bisa seperti itu. Ketika bacaannya benar sesuai tajwid, maka tadabburnya akan lebih terasa. Ya bagaimana mungkin kita akan tadabbur kalau ada orang bacaannya berantakan. Misalnya ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita yang ngerti bahasa Arab kan, ini gimana mentadabburi? Artinya segala kehancuran bagi Allah, Rabbnya segala kepedihan, kan nggak akan bisa mentadabburinya. Gimana cara mentadabburi? Begitu. Maka penting bagi kita menjaga tajwid supaya apa? Supaya membantu proses tadabbur Al-Quran. Ini yang keempat, manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima. Ketika Al-Quran dibaca dengan tajwid, maka akan memberikan manfaat yang lain. Apa itu? Menambah semangat dalam beramal. Menambah semangat dalam beramal. Maksudnya kayak gimana? Ketika ada misalnya seorang imam membaca Al-Qur'annya bagus gitu ya, kemudian sesuai dengan tajwid, hafalannya mutqin, maka tentu saja makmum akan merasa betah untuk sholat di belakangnya.
Kalaupun dia harus sholat malam tarawih dengan rakaat yang agak panjang, tidak akan keberatan. Beda misalnya dengan orang yang bacaannya sudah berantakan, hafalannya mandek terus di tengah gitu kan, salah terus. Pasti makmum pun tidak merasa nyaman, sehingga yang asalnya dari rumah semangat untuk ikut jamaah, pas nyampe masjid bacanya berantakan kan gak semangat lagi. Mendingan di rumah tadi kalau kayak gini, kan kayak gitu. Seperti itu, tidak semangat. Kemudian apa? Selain membuat orang apa? Membuat orang semangat dalam sisi misalnya tadi sholat contohnya ya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah jadi mencintai Al-Quran. Mereka jadi semangat belajar Al-Quran. Coba kalau misalnya yang mencontohkan enggak bagus gitu ya. Mereka malah enggak suka kan Al-Quran. Ngapain kayak gini? Enggak suka. Mereka jadi bisa mengalihkan dari musik ke murattal. Itu kan karena apa? Karena tajwid. Kalau nggak pakai tajwid berantakan pasti nggak bisa dinikmati. Begitu. Yang asalnya suka dengerin musik, oh enggak. Saya sudah belajar tajwid, saya sudah belajar Al-Quran, saya sudah menghafal Al-Quran, ganti. Pilih kan? Pasti kita memilih kan? Pasti memilih yang enak, yang bagus. Enggak sekedar enak saja, enggak sekedar bagus saja, tapi kurang enak. Begitu kan? Tapi dipilih yang bagus dan juga enak, sehingga bisa menggantikan hiburan yang asalnya musik menjadi hiburannya menjadi Al-Quran. Ini kan luar biasa. Berarti apa? Mengubah seseorang dari kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Berarti menambah semangat amal, menambah ganjaran kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Ini manfaat mempelajari ilmu tajwid. Begitu ya, jadi kurang lebih ada 5. Bisa jadi ada manfaat-manfaat lain yang belum tersingkap, yaitu tugas antum untuk menambahkan. Boleh-boleh saja, silahkan ya, boleh-boleh saja ditambahkan. Baik, ini manfaat mempelajari. Silakan Ustazah. Lahan jali atau enggak? Kalau lahan kurang sempurna harokat, keliru harokat itu lahan. Tapi apakah lahan jali atau tidak, maka dia dilihatnya apakah berkaitan dengan bahasa atau bukan. Kalau berkaitan dengan bahasa disebut lahan jali. Kenapa lahan jali disebut lahan jali? Karena terang. Jali itu terang. Artinya apa? Orang-orang Arab yang enggak pernah belajar tajwid pun tahu kalau itu lahan. Ya, jadi patokannya apa? Patokannya adalah bahasa. Apakah dia mengubah dari si bahasa atau tidak? Mengubah apakah yang asalnya strukturnya subjek menjadi objek, yang asalnya subjek menjadi predikat kalau bahasa Indonesia, begitulah kurang lebih. Makanya lahan jali itu 90% mengubah makna. Walaupun tidak seluruh lahan jali mengubah makna. Tapi perubahan harakat itu pasti lahan jali. Perubahan huruf itu juga lahan jali. 90% ke atas. Apakah kurang sempurna? Tergantung. Kenapa? Karena sebagian orang Arab ada yang membedakan misalnya imalah dengan yang biasa. Kalau dia kurang sempurna sampai imalah, ya bisa jadi lahan jali. Walaupun tidak selalunya seperti itu. Jadi patokannya adalah apakah dia termasuk kesalahan dalam berbahasa atau bukan. Kesalahan berbahasa disebut lahan jali, tapi kalau kesalahan dalam kesempurnaan tajwid dan tahsin itu disebut lahan khafi. Seperti itu. Tapi kalau sebetulnya fathah, cuma fathahnya kurang jelas misalnya, ya berarti ini bukan lahan jali, lahan khafi. Kenapa? Karena dia sudah fathah, tidak mengubah makna. Sebetulnya kasrah, tapi kasrahnya kurang jelas, maka dia berarti bukan termasuk lahan jali. Tapi kalau misalnya dia fathah, tapi kemudian ada orang bacanya di antara fathah sama kasrah misalnya, ini samar, maka bisa lahan jali. Begitu ya. Atau misalnya ini fathah, tapi dia mengucapkannya dhammah, maka dia bisa menjadi lahan jali. Wallahu taala alam. Berikutnya, al-haddu wal mawdu tsumma thamrah fadluhu. Al-fadl, keutamaan, kelebihan. Apa keutamaan mempelajari tajwid dari sisi syar'i? Maka tajwid merupakan ilmu yang paling mulia. Salah satu, bukan ilmu yang paling mulia, tapi lebih tepatnya salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berhubungan dengan kalamullah. Jadi dalam Islam itu ilmu semakin mulia kalau berhubungan dengan Allah.
Dan ilmu semakin tidak mulia kalau menjauhkan dari Allah. Semakin berhubungan dengan Allah, maka ilmu semakin mulia. Semakin jauh dari Allah, maka ilmu semakin tidak mulia. Itu dalam Islam patokannya. Patokannya ilmu mulia atau tidak ya gampang. Menjadikan antum lebih dekat ke Allah atau enggak. Misalnya ilmu fisika, mulia atau enggak? Ya tergantung. Fisika kan umum, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seperti banyak peneliti-peneliti, saintis-saintis yang kemudian bisa menguak ternyata Al-Qur'an sesuai dengan sains. Begitu kan? Seperti dulu Harun Yahya ya, sebelum dia oleng seperti sekarang ya. Harun Yahya dulu kan bagus, sekarang kan oleng dia. Ditangkap sama pemerintah Turki. Kacau dia sekarang. Atau misalnya ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini mulia atau tidak? Ya tergantung. Kalau dengan ilmu kedokteran membuat orang-orang semakin dekat dengan Allah, semakin membuat ingat dengan kematian, kemudian selalu menyandarkan bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berarti akan membuat ilmu kedokteran menjadi mulia. Ya, dokter itu ketika periksa itu, ibu ini obat sebagai ikhtiar kita, kesembuhan datangnya dari Allah, kan luar biasa. Kalau beda misalnya dengan orang-orang yang non muslim atau bahkan orang-orang ateis yang jadi dokter, pasti ya sembuh atau enggak itu dari obat. Ibu kalau nggak dioperasi ya waktunya tinggal sekian bulan lagi. Seakan-akan memastikan. Ini berarti menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seluruh ilmu yang umum itu mendekatkan diri pada Allah. Begitu. Jadi keutamaan sebuah ilmu dalam Islam tergantung apakah dia dekat dengan Allah atau jauh dari Allah. Ini tambahan urgensinya. Kenapa kemudian utama, ternyata ada urgensi yang lain tambahan. Sebagai pintu gerbang, tambahan yang gak ada di sini. Sebagai pintu gerbang memasuki ilmu Al-Quran yang lebih luas. Asy-Syaikh Sa'id Hawa mengatakan, ada nggak sini? Situ. Ada. Awwalu ulumil Qur'ani al-amaliyah ilmu tilawah. Jadi kata beliau, di antara karakter apa? Di antara karakter jundullah, di antara karakter tentara Allah, itu adalah memiliki kemampuan ilmu Al-Quran. Jadi kalau antum ngaku ansarullah, ngaku jundullah, ngaku mujahid, muwahid, maka harus punya ilmu Al-Quran. Kalau misalnya antum ngaku mujahid, muharrik dakwah, tapi nggak punya ilmu Al-Quran, nah, palsu itu. Ya, palsu itu. Cuma apa? Cuma maz'um, klaim-klaim semata. Muharrik maz'um, mujahid maz'um berarti. Ya, ini Syekh Sa'id Hawa dalam kitab beliau Jundullah, Thaqafatan wa Akhlaqan. Beliau mengatakan awwalu ulumil Qur'anil alam amaliyah ilmu tilawah. Dan ternyata ilmu Al-Qur'an yang luas itu pintu gerbangnya adalah ilmu tilawah. Pintu gerbangnya ilmu tilawah. Jadi kalau misalnya ada yang orang ngaku mujahid tapi baca Al-Qur'annya berantakan, ya berarti mujahid bukan mujahid beneran, bukan mujahid haqq. Ya kecuali kalau dalam kondisinya negara kita diserang misalnya, waliyadzubillah, negara kita diserang kemudian banyak orang mendadak jadi mujahid, ya itu beda lagi. Itu beda lagi. Sekarang kan di Indonesia banyak orang-orang ngaku mujahid gitu kan, walaupun gak pernah jihad. Ya, banyak. Tapi ternyata ketika baca Al-Quran masih belepotan. Ketika ngomong, mari kita berjihad Palestina, ke Palestina enggak, baca Al-Quran juga masih berantakan. Gimana? Gitu kan? Seperti itu. Ada orang yang semangat berdakwah kemana-mana, tapi ternyata bacaannya berantakan. Ini ternyata belum memenuhi karakter jundullah. Kata siapa? Kata Syekh Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala. Wa yadkhulu fi ilmi tilawah ilmu tajwid wa adabil Quran. Dan beliau mengatakan, ilmu tilawah itu apa sih yang dijadikan sebagai pintu gerbang ulumul Quran? Ternyata ilmu tilawah itu dua, kata beliau, ilmu tajwid dan adab Al-Quran. Kita di sini belajar dua-duanya. Masya Allah. Antum berarti dipersiapkan jadi jundullah sebetulnya, tanpa antum sadari. Allahu Akbar. Ya. Jadi jundullah itu enggak sekedar kemudian hal-hal yang sifatnya fisik semata. Bahkan yang sifatnya fisik ada, kita latihan tifan gitu kan, ada juga. Tapi dari sisi ilmiah, amaliyah pun ada. Apa itu ilmu tilawah? Ilmu tajwid, kita belajar tajwid, tufatul atfal, tahsin setiap hari di sini, subhanallah. Ya, makhrijul huruf dari muqaddimah jazariyah. Kemudian adabul Quran, kita belajar at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kita juga belajar
ta'limul muta'allim. Masya Allah. Itulah jundullah yang sejati. Itulah jundullah yang sejati. Begitu. Baik, ini keutamaan ilmu tajwid. Kemudian wa fadluhu wa nisbah. Nisbah itu korelasi dengan korelasi atau hubungan dengan ilmu yang lain. Jadi kalau kita berbicara tajwid, maka kita akan berbicara ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu yang sangat luas, samudra yang sangat luas. Makanya ada kitab berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Samudra Ilmu Al-Quran. Masya Allah. 7 jilid terjemahannya. 7 jilid terjemahannya. Padahal aslinya nggak sampai segitu. Aslinya kan saya 2 jilid doang. Cuma kan kalau bahasa Arab kalau terjemahan gitu ya. Jadi dia terjemahannya bagus, tulisannya fontnya ya nyaman, enak. 7 jilid. Ada yang versi 3 jilid, ada yang versi 4 jilid. Tapi yang semakin kecil jilidnya tulisannya semakin mengecil juga. Samudra Al-Quran, Masya Allah ya. Dan tajwid adalah salah satu bagian dari samudra ilmu Al-Quran itu. Bukan satu-satunya, tapi hanya salah satu bagiannya saja. Jadi kalau belajar Al-Quran itu tajwid jangan mencukupkan diri. Udah belajar Muqaddimah Jazairiyah sama Tuhfatul Atfal seakan-akan sudah mengetahui Al-Quran secara seluruhnya. Ini keliru. Ya masih banyak yang belum digali. Ada tajwid. Kemudian tadi kata Syekh Said Hawa apa? Adab. Kemudian selain itu ada qiraat. Selain qiraat, waqaf dan ibtida. Selain waqaf dan ibtida, rasm dan dhabat. Selain rasm dan dhabat, adil ay, perhitungan ayat. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Berapa? Ya tergantung madhab mana. Ya, ada 6 madhab. Madani awal, Madani akhir, Syami, kemudian Basri, Kufi. Jadi ada banyak madhab. Ada banyak madhab. Sama Makki. 6 ya, sama. Ada 6210, 6220, 6217, 6214, 6220. Kita paling banyak 6236, 6236. Madhab Kufi diriwayatkan dari Al-Imam Hamzah bin Habib Al-Zayyat. Harus paham ya. Begitu. Dan nanti tiap qiraat beda-beda. Qiraat Asim dari Kufah pakai Kufi, Ibnu Katsir pakai Makki, madhab ayatnya. Kemudian madhab Imam Nafi' pakai Madani, seperti itu ya. Adil ay, kemudian apa lagi? Rasm dhabat, asbabun nuzul, asbabun nuzul. Kemudian ada tafsir. Masya Allah masih banyak banget ya. Itu ulumul Quran semuanya itu masih banyak banget berarti yang belum. Kita lebih banyak yang belumnya daripada yang udah dikajinya. Ya. Terus masalah apa? Masalah gharibul Quran. Bukan ayat-ayat gharibah, beda. Gharibul Quran. Lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab ketika berbicara sehari-hari. Yang orang-orang Arab pun bingung, ini sebenarnya apa maknanya? Karena jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Begitu, ya. Gharibul Quran. Kemudian muhkam mutasyabbih, membedakan ayat-ayat muhkam dengan ayat-ayat mutasyabbih. Kemudian membedakan ayat-ayat am dan khas, mutlak muqayyad. Masya Allah. Nasikh mansukh, Masya Allah. Bayangkan ilmu Al-Quran itu sebegitu luasnya ya. Dan Al-Imam An-Nawawi merangkum muqaddimahnya saja sebetulnya dalam apa tadi? Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi itu muqaddimah tajwid, muqaddimah qiraat, muqaddimah asbabun nuzul, muqaddimah rasm, muqaddimah tutur, ada semuanya di situ. Jadi muqaddimahnya saja. Tapi terjemahnya sudah 7 jilid. Begitu, Masya Allah. Tapi ilmu tajwid memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Dia berbeda dengan qiraat. Ilmu tajwid juga berbeda dengan yang lainnya, pokoknya berbeda dengan ilmu rasm, berbeda dengan waqaf ibtida dan lain sebagainya. Walaupun punya hubungan yang erat.
Jadi begini, apa sih perbedaan antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat? Kalau ilmu qiraat itu yang dipelajari variasinya. Ayat ini dibacanya kayak gimana aja. Oh, yang pertama Malik, yang kedua Malik misalnya. Nah, kalau tajwid membicarakan yang fasih itu kayak gimana mengucapkannya. Mau antum bacanya Malik, mau antum bacanya Malik, yang fasih itu kayak gimana? Nah, itu tajwid. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam qiraat yang kita pelajari boleh dibaca dengan shad, boleh dibaca dengan sin, boleh dibaca dengan zai. As-sirat, as-sirat, az-zirat. Nah, tajwid membicarakan yang fasih itu kayak gimana? Yang fasih yang mana? Ya antum kalau baca shad berarti yang fasih dengan shad kayak gimana? Kalau antum baca dengan sin, yang fasih dengan sin itu seperti apa? Kalau antum bacanya dengan zai berarti yang fasih dengan zai itu kayak gimana? Itu tajwid. Jadi tajwid itu pokoknya cara baca yang fasihnya kayak gimana? Terlepas antum bacanya dengan qiraah apa. Peletak dasar teoritis Al-Wadi'. Al-Wadi' itu orang yang pertama kali nyusun tajwid dalam teori-teori yang utuh, dalam kaidah-kaidah. Zaman dulu kan nggak ada orang, misalnya Nabi Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya bilang, "Besok kita daurah ilmu tajwid." Ada nggak? Nggak ada, ya. Pokoknya belajar Al-Qur'an aja. Ketika sahabat belajar Al-Qur'an ke Nabi, itu langsung belajar tajwidnya, belajar qiraatnya, asbabun nuzulnya, tafsirnya, muhkam mutasyabihnya, semuanya diajarkan. Tapi kan orang-orang zaman sekarang nggak bisa seperti sahabat yang otaknya itu langsung nerima semua dari Nabi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi belajar Al-Baqarah, maka Sayyidina Umar bin Khattab nggak mau belajar lebih dari 10 ayat. Sehari 10 ayat. Kenapa? Karena nggak cuma belajar cara bacanya, tapi juga tajwidnya, qiraatnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, ya. Hukum-hukum yang bisa digalinya itu apa? Sampai-sampai dikisahkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengkhatamkan Al-Baqarah dalam waktu 12 tahun. 12 tahun baru khatam Al-Baqarah. Kalau ada orang zaman sekarang belajar 12 tahun baru khatam Al-Baqarah, kayaknya antum ngapain aja 12 tahun baru Al-Baqarah? Tapi Sayyidina Umar bin Khattab 12 tahun belajar Al-Baqarah. Tapi ketika khatam Al-Baqarah bukan hanya hafal, tapi juga faham hukum-hukumnya apa saja dari Al-Baqarah. Kan kalau zaman sekarang enggak. Ya, ada orang hafal 30 juz, hukumnya apa? Ya enggak tahu. Artinya aja enggak tahu gitu kan. Bahkan yang lebih parah lagi, tajwidnya aja enggak tahu. Itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Maka dari itu untuk menyesuaikan generasi berikutnya, di mana mereka dari si akalnya jelas berbeda dengan para sahabat, kan nggak nyampe tuh. Kalau misalnya sekarang kita belajar nih, baca Al-Fatihah, antum langsung dikasih tajwidnya, dikasih qiraatnya, dikasih tafsirnya, muhkam mutasyabih, hukum-hukumnya. Kira-kira bakal belajarnya bakal nyaman atau bakal muntaber? Mundur tanpa berita gitu ya. Awal-awal rame gitu. Baru ayat pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dibahas masalah huruf ba, kaitannya dengan ba'jar. Waduh, pusing baru ngebahas ba aja kan. Ibnu Katsir kan ngebahas bismillah itu di tafsirnya panjang banget gitu. Pas maju ayat kedua udah mulai berkurang setengahnya gitu. Taber. Maka untuk mempermudah dibuatlah, dipisah-pisah aja deh kalau gitu oleh para ulama. Ini tafsirnya, ini asbabun nuzulnya, ini qiraat, ini tajwidnya. Nah, itu dipisah-pisah. Untuk apa memisahkan atau merinci ilmu? Itu digunakan untuk orang-orang yang akalnya nggak sama dengan para sahabat. Begitu ya. Ilmu itu asalnya satu titik, Al-Quran. Tapi untuk mempermudah orang-orang, maka dibuatlah titiknya semakin banyak. Terus siapa yang pertama kali bikin kaidah-kaidah tajwid secara tersendiri? Pokoknya saya nulis tentang tajwid. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan secara teori Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau praktek ya Nabi jelas udah nggak usah diperdebatkan. Kenapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Karena beliau yang pertama kali memberikan tanda baca Al-Quran. Ya. Zaman dulu Al-Quran nggak pakai tanda baca, nggak pakai titik, bukan bahasa Arab gundul lagi, bukan. Ya. Udah apa? Udah botak, udah nggak ada rambutnya sama sekali gitu. Jangankan harokat, titik saja zaman dulu nggak ada. Ada lagi yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, karena beliau yang pertama kali memilah para imam qiraat.
Ada juga yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau yang menyempurnakan tanda baca Al-Quran, dan beliau adalah salah seorang pakar bahasa Arab. Namun menurut kebanyakan ulama dan juga diakui oleh Al-Imam Ibnu Jazari, orang yang pertama kali menulis kaidah dan teori tajwid adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillahil Khaqani Al-Hambali. Salah seorang bukan muridnya Al-Imam Kisai. Beliau ini bacanya dengan qiraah Al-Imam Al-Kisai. Pengagumnya Imam Kisai beliau. Pengagumnya Al-Imam Al-Kisai. Jadi dalam Khaqani kan ya beda banget. Yang lain cuma disebutin nama-namanya doang. Giliran Imam Kisai disebutin Dzul Hidqi ya. Disebutin apa? Orang yang cerdas dan juga ahli bahasa. Yang lain enggak ya. Kelihatan banget kecondongan terhadap Imam Al-Kisai. Ya, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillahil Khaqani Al-Hambali. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ilmu tajwid secara sistematis. Walaupun enggak sesistematis sekarang, masih agak berantakan juga sebetulnya. Kaidah-kaidah tajwid yang beliau susun dituangkan dalam sebuah syair atau qasidah ro'iyah namanya. Kenapa disebut qasidah ro'iyah? Karena akhir baitnya itu huruf ro semuanya. Huruf ro semuanya. Makanya disebut ro'iyah. Kalau akhirnya huruf nun, nuniyah. Kalau akhirnya huruf ain, ainiyah. Ada. Jadi orang Arab itu luar biasa, para ulama itu. Bisa akhirnya lam semua lamiyah, bisa akhirnya ro semua ro'iyah. Ya, luar biasa. 51 bait atau dikenal juga dengan qasidah khaqaniyah. Sedikit 51 bait, tapi panjang ternyata. Ini peletak dasar teoritis. Ya, menurut para ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa nama terakhir inilah orang yang pertama kali menyusun kaidah tajwid, disebut bapak ilmu tajwid. Dan setelah Imam Abu Muzahim Al-Khaqani, baru kemudian makin banyak ilmu tajwid. At-Tahdid. Kemudian ada juga Imam Makki bikin ilmu tajwid, kemudian Jamalul Qura dan lain sebagainya, itu langsung banyak setelah zaman beliau. Mulai banyak kitab-kitab tajwid. Kemudian lism. Apa lism? Namanya. Nama tajwid itu apa saja? Yang para ulama mengenal istilah ilmu tajwid bisa disebut tajwid, juga punya nama yang lain, atau disebut juga fannut tartil, haqqut tilawah, tahsin tilawah, tahsinul Quran kalau di Indonesia. Ya intinya semuanya adalah ilmu tajwid. Intinya semuanya adalah ilmu tajwid. Jadi kalau misalnya ada orang yang belajar haqqut tilawah, belajar tahsin tilawah, ya intinya itu juga. Belajar cara baca Al-Quran yang benar. Kita istirahat jam berapa? 9:45. Masih ada waktu berarti. Disiapin kopi. Bukan janji, kami memberi bukti. Maksudnya istirahat. Oh ya, taib. Bawa ya. Lismu, kemudian listimdad. Lismu listimdad. Alistimdad. Apa istimdadnya? Istimdad itu sandaran ilmu. Ilmu tajwid itu sandarannya apa? Standarnya apa? Maka ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandaran. Jadi ngambilnya dari mana sih? Ya dari riwayat. Makanya dalam ilmu tajwid, kalau ada orang yang bertanya begini, kenapa dibaca ini? Kenapa dibaca begitu? Jawabannya cuma satu, karena riwayat. Kenapa ini kok begini? Kenapa ini kok begitu? Padahal di sana begini, padahal di situ begitu. Jawabannya cuma satu, karena riwayat. Kenapa? Karena ilmu tajwid diambil dari riwayat, bukan diambil dari tempat yang lain. Bukan diambil dari tempat yang lain. Diambil dari riwayat. Ada perkataan yang bagus dari Asy-Syaikh Husni Syekh Utsman. Di sini enggak ada. Jadi kalau mau ditambahkan, karena ini baru, ditemukannya baru, lafadznya. Sudah sering dengar secara makna, lafadznya baru. Setelah ini dicetak, baru dimasukkan.
Beliau mengatakan, fa'ala qari'il Qur'an ayyakhudha qira'atahu ala tariqit talaqqi wal isnadi 'ani syuyukhil akhidhina 'an syuyukhihim kay yasila ila ta'akkudin min anna tilawatahu tutabiqun ma ja'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahihin muttasil. Apa kata beliau? Wajib bagi para pembaca Al-Qur'an untuk mengambil bacaan mereka melalui jalan talaqi dan penelusuran sanad. An syuyukhil akhidina an syuyukhihim, wajib mengambil dari guru-guru yang guru-gurunya juga ngambil dari guru-guru lagi. Kay yasila ila ta'akkudin, sampai dia benar-benar mendapatkan keyakinan min anna tilawatahu, bahwasanya tilawah yang dia praktekkan itu tutabiqu ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisanadin sahihin muttasil, dengan sanad yang sahih lagi tersambung. Itu penting. Begitu ya. Jadi harus dengan sanad yang sahih lagi tersambung. Kemudian beliau melanjutkan. Ini beliau agak keras nih dalam masalah ini. Apa yang beliau katakan? Amma adapun ini tamada fi qiraatihi, kalau dia hanya menyandarkan bacaannya ala kepada ma qara'a fi butunil kutub, kepada kitab-kitab yang dia baca. Kenapa nun ketemu fa bacanya ikhfa, saya baca di sini. Prakteknya kayak gimana? Ya mungkin begini anfusahum. Kan nggak tahu kan? Bisa nggak mempraktekkan? Nggak bisa kalau cuma baca buku. Terus kita tahu benar atau enggaknya kayak gimana? Kan buku nggak bisa ngoreksi bacaan kita. Buku koreksi bacaan saya, nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang hanya menyandarkan bacaannya pada kitab, au taklidin, atau hanya taklid, mengekor, mengikut, meniru-niru, masami'ahu, apa yang ia dengar, min qurra'il idha'at, dari para qori yang telah menyebarkan rekamannya, atau dari rekaman-rekaman para qori, fayakunu, maka pada saat itu dia sedang atau telah qad hadama, telah menghancurkan ahada arkanil qira'ah, telah menghancurkan salah satu rukun qira'at, as-sahihah yang benar, as-salathah yang jumlahnya ada 3. Jadi rukun qiraat itu jumlahnya ada 3. Ada yang tahu? Itu siapa namanya? Aisyah. Sesuai rasa? Iya, sesuai kaidah bahasa Arab, sesuai rasa sanadnya sahih. Dalilnya? Ustaz Hafil. Fa. Baik, Ustaz Ayub janganlah, Ustaz Ayub. Enggak seru kalau Ustaz Ayub jawab mah. Yang lain. Mana ada yang jawab enggak? Oh, kasarah lagi, silakan. Enggak jadi. Fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arqam wa haitsuma yahtalu ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Teng pada diam semuanya. Harus sesuai kaidah bahasa Arab, harus sesuai ya kaidah bahasa Arab, sesuai rasm dan sanadnya sahih. Kalau dia enggak nyari sanad, telah menghancurkan salah satu rukun qiraah. Kata Syekh Utsman, wa ta'uddu qiraatuhu 'inda dzalik, dan qiraahnya pada saat itu terhitung min babil kadzib, termasuk bagian dari kedustaan bir riwayatil Qur'anil Karim, dalam meriwayatkan Al-Qur'anul Karim. Ini berat. Cuma memang kalau baca sendiri yang enggak disebut kadzib juga. Ini maksudnya kalau dia mengajarkan dan mengatakan ini loh bacaan yang benar, nah itu enggak boleh. Dia kan nggak tahu bacaan yang benar sesuai sanad yang sahih kayak gimana. Terus dia ngajarin ke orang, bacaan yang benar itu begini ibu-ibu. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia sendiri nggak pernah tahu bacaan yang benar kayak gimana yang sanadnya sahih. Begitu ya. Jadi tidak boleh ketika orang belum pernah talaqi sudah punya standar yang benar begini, yang salah begitu, nggak boleh. Itu namanya berdusta. Tahu dari mana benar? Tahu dari kitab? Nggak bisa. Tahu dari
rekaman nggak bisa juga, harus dari sanad yang sahih. Begitu. Wallahu taala a'lam. Adapun dari sisi dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnahnya, maka sudah masyhur bagi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Kan begitu. Tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Ya. Kalau dalam terjemahan Kemenag diterjemahkan dengan bahasa yang mudah buat orang awam, sebetulnya bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Cuma kadang-kadang jadi orang awamnya malah jadi perlahan-lahan, berarti pelan-pelan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan enggak? Perlahan-lahan. Tartil enggak? Enggak tartil. Ya malah jadi kontraproduktif. Makanya kalau kita baca tafsir Kemenag, itu ringkasan dari terjemah Kemenag itu adalah ringkasan dari tafsir ringkasnya Kemenag. Jadi ada 3 tobaqah, ada 3 tingkatan. Yang pertama terjemahan Kemenag, yang kedua tafsir ringkas, yang ketiga tafsir Kemenag. Nah, kalau antum ingin tahu dan paham isinya kayak gimana sebetulnya tafsir yang benarnya, baca tafsir aslinya. Jadi itu ringkasan dari ringkasan masalahnya. Terjemah kita itu. Jadi Kemenag punya 3 tobaqah, punya 3 tingkatan. Kalau antum sekedar ingin tahu terjemahan sambil lewat, baca terjemahannya. Kalau ingin memperdalam tapi malas baca panjang-panjang, baca tafsir ringkas Kemenag. Kalau antum ingin memperdalam, baca tafsir Kemenag. Dan itu semuanya gratis, bisa dibuka di situs Kemenag. Kalau antum punya HP, buka Quran Kemenag, ada tafsirnya lengkap. Bahasa Indonesia lagi, enak kan? Enak sekali. Udah rangkuman dari berbagai macam tafsir, itu enaknya. Ya. Baik. Jadi tartil itu apa sebenarnya? Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Tartil itu apa? Maka ternyata ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab An-Nashr, cuma sayangnya nggak ada sanadnya. Dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kata Imam Ali bin Abi Thalib bahwa tartil itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Harus memenuhi 2 poin. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf itu apa sih? Tajwidul huruf itu bacanya benar, sesuai makhrajnya, sempurna sifatnya. Adapun ma'rifatul wuquf artinya faham maknanya. Kenapa? Karena kita bisa berhenti di mana, mulai dari mana, itu kalau faham maknanya. Jadi secara tidak langsung Al-Imam Ali bin Abi Thalib ingin menyampaikan pada kita, tartil yang sempurna itu adalah benar bacanya, faham maknanya. Itu tartil yang sempurna. Benar bacanya, faham maknanya. Jadi kalau hanya benar bacanya, berarti baru setengah tartil. Nah, kita sekarang belajar tajwid itu baru belajar setengah tartil, belum 100% tartil. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika ditanya bacaan Nabi kayak gimana, maka beliau mengatakan annaha na'atat qira'at Rasulil mufassaratan harfan harfan. Jadi bacaan Nabi itu memperjelas huruf demi huruf. Tajwidul huruf berarti kan memperjelas huruf demi huruf. Ada lagi yang lain, membaca Al-Quran dengan tajwid, ya artinya adalah membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan. Innallaha yuhibbu yaqra hadzal Qur'an kama unzil, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, dan beliau menyandarkannya kepada Sahih Ibnu Khuzaimah. Allah senang banget Al-Quran ini dibaca sebagaimana pertama kali ya diturunkan, sesuai dengan bacaan orang-orang Arab pada saat itu, ya, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan dialeknya orang-orang Arab pada saat itu. Makanya dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhun ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Al-Qur'an itu mesti dibaca dengan dialeknya, cara bacanya, gaya bacanya orang-orang Arab.
Jadi bukan dengan gaya baca orang-orang Jawa, gaya baca orang-orang Sunda, gaya baca orang-orang Batak, gaya baca orang-orang Manado, orang-orang Makassar, enggak, ya. Tapi gaya baca orang-orang Arab. Seperti itu. Ya, kita misalnya masih ada gaya-gaya Sundanya dikurangin sedikit demi sedikit ya. Kalau antum ke daerah pedesaan itu di Bandung atau misalnya di pedesaan-pedesaan di Garut, kan baca Al-Quran itu kalau saya jadi pengen ketawa gitu pas jadi makmum itu ya. Kayak wayang gitu. Kayak dalang lagi mainin wayang gitu lagamnya gitu. Begitupun kalau di Jawa sama itu mirip-mirip begitu. Di sebagian tempat. Jadi kan nggak bisa menghayati malah begitu ya. Nggak bisa menghayati jadinya. Jadi malah kurang nyaman gitu ya. Apalagi kalau orang-orang Arab yang dengar coba gitu. Apalagi kalau orang-orang Arab yang dengar. Termasuk misalnya kesempurnaan suara, harokat dan sebagainya jangan disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya huruf F, fa. Misalnya orang Sunda nggak bisa fa, ya saya mau orang Sunda ya nggak apa-apa lah pakai p juga begitu ya. Ya alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Masih ada imam yang baca begitu. Masih ada gitu ya, imam yang baca begitu gitu ya. Atau misalnya kalau kita ke Jawa gitu, saya pernah waktu ke Tegal itu, alhamdulillahirabbil ngalamin. Aduh, sudahlah. Ya sudahlah, diulang sajalah kalau begini. Ya, enggak enak begitu. Apalagi kan kalau na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu gitu. Khas gitu. Ya kalau enggak sampai ngubah makna sih ya paling ngerasa nggak nyaman aja kan, sholatnya masih aman. Cuma kalau sudah sampai ngubah makna, aduh. Jadi hati-hati. Kemudian dalam masalah mad, dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang di buku ada kekeliruan, nggak tahu bisa keliru apa namanya tulisan Arabnya. Editornya kurang pas. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah ngajar baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi muridnya baca begitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Ibnu Mas'ud, enggak begitu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kayak gimana? Maka Ibnu Mas'ud mencontohkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Begitu cara baca Nabi, pakai mad. Oh, begitu. Berarti bacaan mad itu bacaannya Nabi, bukan mengarang-arang sendiri begitu ya. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Baik. Bahkan kemudian para ulama juga telah sepakat bahwa Al-Quran mesti dibaca tanpa boleh mengubah makna. Enggak boleh Al-Quran dibaca sampai mengubah makna. Ini para ulama sepakat haram. Ada orang baca Al-Quran kalau sampai mengubah makna haram. Tapi kalau masih belajar dimaafkan. Kalau belum tahu dimaafkan. Seperti itu. Cuma kalau sifat-sifat tahsiniyah, sifat-sifat penghias, penyempurna, maka sunnah untuk mengamalkannya. Yang penting kita belajar dengan silsilah sanad yang benar, belajar sesuai dengan apa yang diajarkan guru kita, sebagaimana nasihat dari Nabi SAW. Iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum. Bacalah Al-Quran oleh kalian sebagaimana kalian diajarkan. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini al-istimdad. Berikutnya hukmul iltizam. Nah ini dulu sempat rame ya, hukum iltizam pada tajwid. Wajib nggak sih baca Al-Quran pakai tajwid gitu ya? Karena banyak orang waktu itu beberapa waktu yang lalu sekitar akhir 2019 lah. Itu banyak orang yang mengirimkan fatwa-fatwa ulama-ulama fiqih yang mengatakan bahwa belajar tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid itu nggak wajib, cuma dipotong. Kebanyakan fatwanya dipotong. Ditanya baca Al-Quran pakai tajwid wajib nggak? Para ulama rata-rata menjawab nggak wajib, cuma dipotong bagian itu saja, sehingga membuat orang nggak semangat belajar Al-Quran. Padahal yang dimaksudkan oleh para ulama nggak wajib itu adalah dalam konteks hukum. Misalnya nun ketemu fa, ikhfa, wajib nggak kita baca ikhfa? Nggak wajib, nggak berdosa. Kalaupun kita nggak baca ikhfa, nggak berdosa. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang memang itu berkaitan dengan perubahan makna, wajib ijma'. Para ulama sepakat, udah nggak ada yang menyelisihinya. Ya,
Adapun kalau mempelajari rinciannya, mempelajari ilmu seperti ini, teori-teorinya memang itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mengamalkannya itu wajib. Mengamalkannya wajib. Dari si apa? Dari sisi hal-hal yang dapat mengubah makna. Tidak wajib dari si hal yang memang tidak mengubah makna. Makanya ada rinciannya begini. Dari sisi makhorijul huruf, ini rincian dari Syekh Aiman Suwaid, dari sisi sifatul huruf. Dari sisi makhorijul huruf wajib. Kenapa? Karena mengubah makhraj itu mengubah makna. Mengubah makhraj itu mengubah makna, kecuali makhraj masalah makhraj khaysum aja. Kalau jauh pindah ke khaysum enggak mengubah makna, tapi sisanya mengubah makna. Wastul lisan pindah ke adnal wastul halaq pindah ke adnal halaq, pasti mengubah makna. Ya. Atau adnal halaq pindah ke wastul halaq, khuliqat dibaca khuliqat. Khuliqat artinya diciptakan, khuliqat artinya dicukur, kan beda. Ha pindah ke aqsal halaq. Alhamdu segala puji pindah ke aqsal halaq, alhamdu segala kematian atau kehancuran. Jauh. Jadi pindah makhraj itu udah otomatis mengubah makna. Adapun sifatul huruf maka dilihat dia sifat wajib atau sifat penghias. Maksudnya apa? Sifat wajib itu adalah sifat yang kalau ditinggalkan mengubah makna. Seperti apa? Contohnya sifat wajib apa? Contohnya sifat tartiq pada huruf sin. Kenapa? Karena kalau tafkhim jadi shad. Sifat tafkhim pada huruf shad itu wajib. Kenapa? Karena kalau jadi tarqiq jadi sin. Adapun sifat penghias, sifat-sifat yang kalau ada ataupun nggak ada nggak ngubah makna. Contohnya apa? Qalqalah, nggak ngubah makna kan? Antum baca ahad sama ahad, maknanya sama nggak? Sama, ya, sama saja. Gitu. Haqq dengan haq sama saja maknanya, tidak berubah. Maka sifat wajib diamalkan. Hati-hati, sifat wajib. Adapun sifat penghias tergantung bacanya di mana dan siapa yang bacanya. Kalau dibaca di majlis riwayah maka wajib karena berkaitan dengan periwayatan. Tapi kalau tilawah biasa tergantung siapa yang bacanya. Kalau yang bacanya qari mutqin tercela dia, aib. Ada orang qari bacanya berantakan ya pasti aib. Tapi kalau orang-orang awam ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak berdosa, tidak berdosa seperti itu. Nah di sini apa saja sih yang kesalahan-kesalahan yang dapat mengubah makna? Kesalahan-kesalahan yang dapat mengubah makna itu intinya cuma 3. Kalau kita ringkas intinya cuma 3. Kesalahan yang dapat mengubah makna intinya cuma 3. Apa saja? Mengubah harokat, mengubah huruf, mengubah harokat, mengubah huruf, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Cuma 3. Mengubah harokat, mengubah huruf, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Baik, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan rincian lahan setelah ini insyaallah ta'ala. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Silakan, Ustaz. Oh, Ustaz dulu. Silakan, Ustaz. Siapa dulu? Tentang ini saja tadi saya sebutkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Thayyibatun Nasr, tapi tidak ada sanadnya, maksudnya yang Imam Ali ya. Jadi yang namanya hadis asar itu kan ada sanadnya. Misalnya Imam Jazari ngedengar dari siapa, dengar dari siapa, dengar dari siapa, ngedengar dari siapa hadis tersebut. Ternyata untuk kasus riwayat asar Imam Ali ini Imam Jazari nggak nyebutin. Beliau dapat riwayat itu dari siapa nggak disebutkan. Apakah baca di kitab apa juga nggak disebutkan. Dengar dari siapa juga nggak disebutkan. Makanya para ulama mengatakan ini dhaif. Kenapa? Karena nggak disebutkan asarnya. Yang tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Secara sanad dhaif. Tapi secara makna sahih, dan ini disepakati ulama qiraat.
Jadi mungkin bukan perkataan Imam Ali karena lemah sanadnya, tapi secara makna betul, makna tartil adalah mencakup itu. Begitu. Jadi penyandaran kepada Imam Ali-nya lemah, tapi isinya bahwa yang dimaksud tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf adalah benar disepakati para ulama. Begitu, wallahu taala a'lam. Silakan. Perbedaan antara hadar, tajwid, tadwir, tahqiq, bukan tartil, Ustaz. Tempo bacaan Al-Quran itu ada 3. Tempo bacaan Al-Quran itu ada 3. Apa saja? Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq artinya baca dengan lambat. Tahqiq artinya baca dengan lambat. Seperti bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq. Tapi bisa nggak lebih lambat dari itu? Ya mungkin saja, nggak masalah. Jadi bukan berarti harus segitu. Lebih lambat lagi nggak boleh, bukan. Pokoknya kalau tergolong lambat itu disebut tahqiq. Yang sedang-sedang, yang biasa dipakai dalam tilawah murattal seperti Syekh Rashid, itu adalah tadwir. Bismillahirrahmanirrahim, itu tadwir. Yang nggak mesti yang segitu, bisa lebih cepat sedikit, bisa lebih lambat sedikit. Ada yang ketiga hadar. Hadar itu bacaan cepat. Kayak gimana contohnya? Contohnya seperti misalnya Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa lebih cepat dari itu dan juga bisa lebih lambat dari itu. Jadi intinya bukan kemudian harus pas. Tahqiq itu harus segini. Tadwir itu harus segini. Hadar itu harus segini. Enggak. Pokoknya yang lambat disebut tahqiq. Yang sedang-sedang disebut tadwir. Yang cepat disebut hadar. Bisa jadi tahqiq itu ada yang sangat lambat, ada yang lambat, ada yang agak lambat. Tadwir itu ada yang sedang-sedang, benar-benar sedang, ada yang lebih cepat sedikit, ada yang lebih lambat sedikit. Cepat juga sama, ada yang agak cepat, ada yang cepat, ada yang sangat cepat. Jadi nggak masalah seperti itu ya. Adapun tartil adalah sifat yang harus ada ketika antum baca tahqiq, harus tartil. Baca tadwir harus tartil. Baca hadar harus juga tartil. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Siapa dulu? Katanya dulu. Ini di absen yang nanya. Sekarang di absen, Kak. Masya Allah. Jadi yang nanya Dapat bintang. enggak, kalau yang nanya kena hukuman. Silakan. Kan tadi Ustaz bilang mengganti huruf dengan satu dengan yang lainnya sama mengubah huruf itu apa bedanya Ustaz? Antara mengubah huruf. Oh, berarti salah ngomong saya. Oh, Mengubah huruf dan menambah atau mengurangi huruf. Yang poin kedua, poin pertama mengubah harokat, kedua mengubah huruf, ketiga menambah atau mengurangi huruf. Tadi saya ngomong afwan, keseleo lidah. Beda ya. Kalau mubah huruf, hamzah jadi ain, ain jadi hamzah, ha jadi ha jadi ha, ha jadi kha, kha jadi ha, dan seterusnya. Kalau nambah ngurangin huruf, misalnya nambah mad, aslinya nggak ada mad. Contohnya apa? La fi khusr. Ada madnya nggak lamnya? Ada orang baca panjang, la fi khusr. Beda makna kan? Beda makna. Maka tidak boleh. Atau ngurangin. Yang asalnya ada madnya tidak ada mad. Yang asalnya ada tasydidnya tidak ada tasydid. Maka itu mengurangi huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu. kalau harokat termasuk Ustaz? Perubahan harokat. Tadi kan nomor 1 perubahan harokat. 1 ngubah harokat, 2 ngubah huruf, 3 menambah atau mengurangi huruf. 3 lahan jali itu 3 ini aja. Jadi contoh yang banyak itu ya rincian dari 3 itu sebetulnya. Itu lahan jali. Yang banyak itu lahan khafi. Selain 3 ini pasti lahan khafi. Begitu. Sebelahnya siapa? Tadi yang nanya. Oh, pertanyaan sama. Ya udah. Belakangnya sama juga? Sama. Alhamdulillah. Padahal Ustaz. Ingin tanya mana yang hadis di Iqra'ul Quran kama ulimtum adalah sebagaimana yang diajarkan
misalkan di seorang sudah bertalaki kepada banyak masyaikh, misalnya kalau bertalak satu Ustaz A atau Ustaz B. Nah, yang pertama seorang itu sudah talaki sudah selesai di Ustaz A, lalu untuk mencari lagi, untuk ilmu lagi atau ini lagi pindah ke Ustaz yang B itu. Nah, lalu di situ terjadi banyak ketika perbedaan. apa ini termasuk jatuh dalam lahan atau hanya khilafiyah di dalam pelafasan atau Baik, ketika antum memiliki banyak guru dan menemukan perbedaan standar kefasihan bacaan, maka yang pertama harus antum lakukan adalah antum terima. Kenapa? Iqra'ul Qur'an kama ulimtum. Ketika antum berada di majelis guru A, maka ikuti standar guru A. Ketika antum berada di majelis guru B, ikuti standar guru B. Ketika antum berada di majelis guru C, maka ikuti standar guru C. Maka dari itu, bagi seseorang yang ingin memiliki banyak guru, diusahakan selesai dulu kepada satu orang sebelum berpindah. Kenapa? Karena kalau ke satu orang belum selesai, kemudian dia punya guru yang lain nanti, dan dua guru ini punya standar yang sedikit berbeda, pasti akan repot dia menyesuaikannya. Akan repot menyesuaikannya. Pertanyaannya, kenapa kok guru-guru bisa berbeda standar? Karena tidak ada yang standarnya sempurna 100% kecuali Nabi SAW. Para sahabat saja tidak semuanya 99,99%. Jadi nggak semuanya mendekati Nabi. Beda-beda. Makanya Nabi yang sering dipuji dalam masalah Al-Quran itu misalnya Ibnu Mas'ud. Makanya para ulama mengatakan ini paling aqra di sahabat. Aqra, paling fasih, paling faham qiraat setelah Nabi. Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam kesempatan yang lain Nabi menyuruh kalau kalian ingin belajar, belajarlah kepada misalnya Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian dan sebagainya. Ada lagi kemudian dalam kesempatan yang lain menyuruh ke Utsman bin Affan, dalam kesempatan yang lain menyuruh Ali bin Abi Thalib. Jadi para sahabat saja ternyata beda-beda tingkatannya. Mungkin kalau kasih nilai mah ada yang 99, ada yang 98, 97, 96, 95 sampai 91. Yang pasti kita yakin bahwa yang namanya sahabat yang utama yang ngajar Al-Quran nggak mungkin nilainya di bawah 90. Yang nilainya di bawah 90 pasti nggak ngajar Al-Quran, ngajarnya yang lain. Ya, seperti itu. Artinya ketika para sahabat yang nilainya 91 mengajarkan kepada muridnya, pasti kan beda standarnya dengan yang 99. Iya nggak? Pasti beda kan? Maka kemuridnya beda lagi, kemuridnya beda lagi, kemuridnya beda lagi, kemuridnya beda lagi, terus seperti itu. Sehingga kemudian ketika para ulama melihat hal ini, barulah mereka menetapkan apa-apa yang disepakati itu apa. Kan nggak mungkin bedanya itu kebanyakan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita terus-terusan berbeda sampai hari kiamat jadi makin banyak berbeda, nggak mungkin. Pasti ada yang disepakati. Maka mulai abad ketiga disusunlah ilmu qiraat. Untuk apa? Untuk mencari mana yang disepakati. Kemudian lahirlah Abu Muzaim Al-Haqqani nyusun standar tajwid yang disepakati itu apa. Lahirlah kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian lahirlah Imam Asy-Syatibi, lahirlah Imam As-Sakhawi, sampai lahirlah Imam Ibnul Jazari. Buat apa mereka? Untuk menentukan standar yang disepakati para ulama itu apa saja. Maka ketika kita melihat ada perbedaan di antara guru kita, ketika mereka guru-guru kita ini tidak bertentangan dengan standar yang telah disepakati, maka berarti tidak masalah. Di satu sisi kita harus hormat pada guru kita selama sanadnya sahih. Ya, kalau nggak ada sanad ya susah. Nilainya susah kalau nggak ada sanad. Kalau sudah ada sanad, bukan ijazah ya, sanad. Beda sanad dengan ijazah. Orang yang bersanad belum tentu memiliki ijazah. Ketika dia punya guru jelas, itu sudah bersanad artinya. Ketika seseorang sudah memiliki guru yang jelas, artinya sudah bersanad. Misalnya ada orang yang jadi guru kita nanya ke guru kita, Ustaz, belajarnya dulu di mana saja? Syekh ini, udah jelas berarti, maka artinya punya sanad. Kenapa? Karena guru-gurunya udah jelas sanadnya ke Nabi. Udah jelas berarti. Nah, kalau guru kita semuanya bersanad, tapi masih ada perbedaan, maka dilihat mana yang tidak keluar dari kesepakatan. Kalau ada pendapatnya yang keluar dari kesepakatan,
boleh guru kita diajak diskusi. Hujahnya apa? Tapi tentu saja dengan bahasa yang paling baik. Nggak mungkin antum, wah Ustaz, kok antum melanggar ijma ini, ijma begini, nggak bisa. Ya. Ustaz, afwan, mohon maaf, saya pernah baca, harusnya di sana baca begini, tapi antum sepertinya punya sumber yang lain yang mungkin saya bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, begitu contohnya, ya. Jadi di satu sisi kita harus hormat, tapi di sisi yang lain tidak semua yang disampaikan guru itu harus dibenarkan. Boleh dibandingkan dengan fatwa-fatwa para ulama terdahulu, tapi jangan fatwa ulama kontemporer. Kalau kata para ulama, Syekh Ahmad Syukri misalnya, beliau mengatakan harus dibandingkan dengan fatwa ulama terdahulu. Misalnya antum baca fatwa-fatwanya Ad-Dani, baca fatwa-fatwanya As-Sakhawi, baca fatwa-fatwanya Imam Makki bin Abi Thalib, baca fatwa-fatwanya ulama terdahulu. Seenggaknya Imam Jazari, seenggaknya Al-Imam Ibnul Jazari. Supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan, mengomparasikan manakala pendapat guru kita sesuai atau tidak bertentangan, maka berarti diamalkan, silahkan, ya. Terus kalau semua guru kayaknya ini memang nggak ada yang bertentangan semuanya, walaupun ada perbedaan nih, tapi ada semualah dalilnya gitu ya, seperti itu. Ya silahkan antum mau mengamalkan keseharian yang mana, bebas. Yang penting selama di depan guru ikuti standar guru tersebut. Tapi kalau nyata-nyata jelas bertentangan, maka tidak boleh diamalkan. Kalau antum nggak berani ngomong sama guru, ya sudah diam saja. Antum ikut standar guru ketika talaki, tapi ketika keseharian nggak diamalkan dan nggak diajarkan. Begitu ya. Jadi tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Kenapa kok antum belajar dari syekh ini tapi nggak ngajarin standar syekh itu? Karena saya tahu pendapat syekh tersebut keliru. Cuma saya nggak berani ngomong, nggak enak gitu ya. Misalnya, nggak apa-apa. Seperti itu adab. Tapi kalau antum berani berdiskusi, kalau orang-orang Indonesia kayaknya rata-rata jarang yang berani diskusi sama guru ya. Kalau orang Arab itu diskusi sama guru biasa aja gitu. Kalau guru salah langsung aja. Kalau orang-orang Arab begitu. Karena orang-orang Arab rame di kelas, ketika keluar ya bisa ketawa-ketawa lagi. Kalau orang Indonesia rame di kelas, keluar langsung cemberut-cemberutan. Lama gitu ininya. Membangun kembali itu beda. Seperti itu ya, Ustaz. Jadi antum ketika di majelis silahkan ikuti. Tapi ketika membahas ada yang berbeda, dan ketika antum kemudian membahas teori kok berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu, antum boleh berdiskusi karena hal tersebut berarti sudah keluar dari pendapat para ulama. Gitu. Jadi tidak semua yang disampaikan guru, termasuk saya, tidak semua yang disampaikan saya ini antum terima mentah-mentah. Antum harus nilai. Kalau antum tahu itu juga, kalau nggak tahu ya terima aja kan. Taunya dari mana pendapat guru kita bertentangan dengan ulama atau tidak? Taunya dari mengkaji kitab. Kalau antum nggak ngaji kitab ya nggak akan bisa. Mengkaji kitab para ulama terdahulu. Antum cari kitab-kitabnya Abu Amr Ad-Dani, cari kitab-kitabnya Imam Makki bin Abi Thalib, cari kitabnya Imam As-Sakhawi, cari kitabnya Imam Asy-Syatibi, cari kitabnya Imam Tahir bin Ghalbun, cari kitabnya imam-imam terdahulu, qiraat 7, qiraat 50, qiraat 13, qiraat 11, qiraat 6. Cari silakan. Untuk menunjukkan bahwa hafs itu kayak gimana bacaannya. Baru mantap. Kalau nggak bisa begitu, ya sudah diam saja. Berarti antum orang yang nggak tahu kan. Kalau orang belum tahu ya diam saja. Ya. Saya lanjutin dengan apa yang disampaikan. Iya. Bila ini kan ada berguru kan. Ini kan nanti ke depan para santri juga akan mendapatkan guru A, guru B, guru C. Ketika adab mengajarkan, apakah mengambil satu guru atau memblended beberapa guru dan kalau mengajarkan itu afdolnya dia punya standar pribadi hasil blended. Kenapa? Karena kalau cuma mengandalkan satu guru, nanti khawatirnya berbeda dengan prakteknya. Karena gini, tiap orang mempraktekkan itu adalah hasil blendednya. Itu naluri, natural. Artinya begini, ketika ada orang ngajar, dia ngajar itu nggak pakai standar yang dia pakai, nanti muridnya protes, minimal dalam hati. Tadi Ustadz ngajarin begini, tapi kok pas praktek begini ya? Sebenarnya yang benar prakteknya atau teorinya? Kayak gitu. Nanti malah nggak nyampe ilmu tersebut. Seperti itu. Yang penting sebagai seorang guru, kita itu menyebutkan kalau ada perbedaan. Nah, yang saya dapatkan dari Ustadz ini begini. Jadi nanti kalau antum belajar sama Ustadz ini, siap-siap aja harus begini. Tapi kalau antum belajar sama Ustadz ini, standarnya nggak begitu, begini standarnya. Nah, itu yang bagus.
Jadi mengarahkan muridnya ketika akan naik ke jenjang berikutnya misalnya. Misalnya kita mau ngajak murid kita belajar ke ustadz ini, maka kita kasih tahu, saya pernah belajar sama ustadz ini, standarnya begini. Ya mungkin agak berbeda dengan standar saya, tapi nggak apa-apa, antum ikuti aja. Kalau belajar sama ustadz ini, kalau sama ustadz ini, nah kalau ustadz ini agak banyak samanya lah dengan standar saya, misalnya begitu. Dan itu nggak masalah, seperti itu. Sampaikan. Ini kalau dalam konteks misalnya mereka akan diarahkan ke ustadz yang berikutnya. Tapi kalau ngajar biasa, samakan saja standar. Kecuali kalau memang dalam lembaga, Ustaz. Kalau dalam lembaga boleh. Kalau dalam lembaga boleh antum bikin standar. Karim itu standarnya kayak gimana? Seperti misalnya perbedaan antara misalnya masalah iqlab. Iqlab itu harus rapat atau harus diberikan celah. Maka Karim boleh menentukan. Seluruh pengajar Karim harus misalnya merapatkan bibir dan harus diajarkan itu. Kalau ada yang berbeda, dia harus menyampaikan. Standar di Ma'had ini begini, adapun saya memang memiliki standar berbeda. Tapi antum sebagai santri Ma'had amalkan yang ini. Begitu. Tapi kalau saya praktek pribadi memang lebih cenderung pakai celah. Kenapa? Karena susah kalau udah terbiasa begitu, misalnya begitu. Harus begitu disampaikan pada guru-gurunya. Ya, jadi kayak gitu, Ustaz. Jadi kalaupun ada perbedaan, disampaikan perbedaan tersebut. Cuma kalau yang namanya ngajar, ya afdolnya blended. Karena itu sesuai dengan praktek itu ketika menyampaikan enak. Ketika menyampaikan ya sesuai dengan prakteknya masing-masing. Begitu. Iya, lebih luas, betul. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Baik. Khair, break dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu supaya nggak lupa. Nanti masuk lagi setelah istirahat kita ke tanya jawab. Fanaqtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.